Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 918. Ekspresi Konrad berubah drastis saat dia berteriak, "Penipuan pinjaman apa? Saya ingin melihat surat perintah Anda." Pria paruh baya itu mengeluarkan dokumen dengan segel merah dan menyerahkannya kepada Konrad, berbicara dengan acuh tak acuh. "Cabang Bank Pertanian Provinsi Tenggara telah melaporkan kepada kami bahwa Anda terlibat dalam penipuan pinjaman 10 digit dengan sengaja." Mata Konrad terbakar ke dalam dokumen hitam putih dengan segel merah. Isinya tidak berbeda dengan kata-kata yang dikatakan pria paruh baya itu. Bukankah situasinya sudah terpecahkan? Bank tidak rugi apa-apa dan pinjaman tidak pernah dipindahkan dari rekening perusahaan sama sekali. Mengapa Anda baru menyelidikinya sekarang? Apa yang kamu lakukan saat itu? Apakah Anda menyiratkan bahwa Anda ingin kami menangkap Anda lebih awal? Pria paruh baya itu mendengus. Apakah Anda mengetahui konsep investigasi? Setiap kasus sederhana membutuhkan penyelidikan mendalam. Kita hanya bisa bergerak begitu kita memiliki bukti nyata, atau kita akan menangkap seseorang yang tidak bersalah dan membiarkan pelakunya pergi. Sekarang kami di sini untuk menangkapmu, itu berarti kami memiliki bukti kuat. Konrad tiba-tiba menoleh untuk menatap Jasper dengan saksama, meraung, "Kau di belakang ini, bukan, Jasper? Nah, sekarang, perhatikan pilihan kata-katamu. Anda adalah orang yang melanggar hukum, jadi bagaimana Anda bisa menyalahkan saya?" Sekarang kata-kata ini datang dengan konsekuensi, Jasper berbicara dengan tenang. Konrad melesat ke depan dan membanting meja di depan Jasper. Dengan mata merah, pria itu berteriak, menjadi gila karena marah. "Tidak ada yang akan menyelidiki ini sama sekali jika kamu tidak melakukan apa-apa. Tidak ketika saya tidak menyebabkan kerugian 1 sen pun. Pinjaman itu dilakukan dengan nama perusahaan Anda, jadi bagaimana mereka bisa melacaknya kembali ke saya? Kaulah yang melakukan semua ini secara rahasia. Akui saja jika Anda punya nyali untuk melakukannya. Aku akan mengakuinya jika aku jadi kamu, Jasper. Setidaknya aku akan tetap memandangmu dengan hormat. Kalau tidak, aku akan memandang rendahmu selama sisa hidupku bahkan jika aku akhirnya kehilangan segalanya." Kata-kata Konrad kuat saat dia menatap Jasper, tidak mau melewatkan sedikit pun perubahan pada ekspresi orang lain. Namun, dia hanya kecewa pada akhirnya karena tidak ada sedikit pun riak dalam ekspresi Jasper. Bahkan tidak ada sinar di matanya saat pria itu mengunci tatapan dengannya tanpa ekspresi. "Sejujurnya, Konrad, sejauh yang aku tahu, mereka berdua idiot." Jasper menunjuk Mitch dan Zain saat dia berbicara. Dia bahkan tidak menunggu keduanya meledak karena penghinaannya sebelum melanjutkan, "Kedua idiot itu hampir tidak bisa dianggap sebagai ancaman yang kamu berikan kepadaku. Anda jauh lebih pintar dari mereka berdua." Bab 919. Kesempatan yang kamu temukan ini, baik itu waktu atau titik serangan, sangat sempurna. Jika bukan karena kebetulan, saya akan kehilangan lebih banyak dari yang saya miliki. Setidaknya dari riak harga saham Sena ini, Anda telah membuat saya kehilangan 500 juta. Alih-alih gembira, Konrad tampak sangat kesakitan saat mendengar kata-kata Jasper. "Tapi saya kehilangan 2 miliar. Semua itu hilang. Kau melakukan itu pada dirimu sendiri," Jasper berbicara dengan tenang. "Belum lagi bahkan sekarang, kamu terus menjebakku dengan kata-kata. Tapi jujur saja, apakah menurut Anda itu akan berhasil pada saya? Kau benar, pinjaman itu ditandatangani atas nama perusahaan. Tetapi Andalah yang berpartisipasi dalam seluruh proses pinjaman dan meninjau prosedur tindak lanjut. Belum lagi Anda mencoba untuk diam-diam melewatkan setengah dari proses pinjaman sebelum perusahaan itu bahkan secara substansial didirikan. Saya yakin tidak perlu bagi saya untuk menentukan bagaimana Anda berencana untuk menggunakan pinjaman dan bagaimana Anda berencana untuk menjebak saya, kan?
Jasper tersenyum dan menunjuk ke arah sekelompok perwira yang tampak tegas, berkata, "Saya percaya mereka. Mereka tidak akan mengambil tindakan tanpa bukti nyata, yang menyiratkan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan yang sangat luas dan terperinci." Bagaimanapun, kepala keluarga Monty adalah tokoh terkemuka di Provinsi Tenggara. Tidak benar jika mereka ditangkap secara salah. Tidak ada sedikit pun emosi di wajah pria parubaya yang tegas saat dia berbicara, karena kita sudah memutuskan untuk mengambil tindakan, maka kita tidak akan menangkap orang yang salah. Conrad Monty, apakah Anda ingin ikut dengan kami sendiri atau haruskah kami membawa Anda pergi dengan paksa? Ini adalah sebagai kasar karena mereka bisa. Status superior Conrad adalah satu-satunya alasan dia diberi perlakuan khusus oleh orang-orang yang bekerja di departemen khusus seperti ini. Orang lain akan ditangkap dan diseret ke stasiun tanpa kesempatan untuk mengoceh begitu banyak. Namun, karena mereka mengambil tindakan, tidak diragukan lagi mereka akan pergi dengan Conrad di belakangnya. Mata Conrad berkobar karena marah dan takut. Dia diliputi oleh emosi yang saling bertentangan. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah semua yang dia lakukan, dia akan mendaratkan dirinya di balik jeruji besi pada akhirnya. Ini menjelaskan mengapa Jasper tidak bereaksi ketika insiden mengenai perusahaan mitra terungkap. Kurangnya aktivitas Jasper tidak sejalan dengan pemahaman Conrad tentang Jasper. Itu tidak masuk akal bagi Conrad saat itu, tetapi dia tidak memikirkan masalah itu karena rencana tindak lanjut untuk menyerang harga saham Sena jauh lebih penting. Serangan balik Jasper akhirnya muncul sekarang. "Kau tidak pernah menyerah untuk membalas dendam padaku, Jasper. Anda telah mempersiapkan secara rahasia selama ini. Baiklah, kamu menang." Conrad menggertakkan giginya dan menggeram. Jasper berdiri dari kursi dan menatap lurus ke mata Conrad, berbicara dengan tenang, "Sama seperti bagaimana kamu tidak pernah menyerah untuk menyerangku. Pikirkan tentang hal ini, sejak kapan saya pernah mengambil inisiatif untuk menyinggung Anda? Setiap insiden bermula dari pemikiranmu bahwa keberadaanku berdiri di antara kamu dan kepentinganmu. Atau mungkin Anda menganggap keberadaan saya merupakan ancaman bagi gelar Anda sebagai jenius pertama Provinsi Tenggara dalam 50 tahun. Kamu bertindak seolah-olah hanya dengan mengalahkanku sepenuhnya, kamu dapat mengamankan gelar indahmu sebagai jenius pertama dalam 50 tahun. Tapi pernahkah terlintas di benakmu bahwa aku tidak pernah tertarik pada hal seperti itu? Yang saya minati hanyalah manfaat yang saya miliki dan manfaat yang akan saya miliki. Hanya dua ini, itu saja. Apa yang orang pikirkan dan katakan terserah mereka, saya tidak peduli. Jadi mengapa kamu pergi sejauh ini dan berlari sendiri hanya untuk menyingkirkanku?" Jasper menghela nafas ringan dan menatap Conrad sebelum berbicara dengan tenang, "Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kembali 1 sen pun dari 2 miliar yang kamu berikan ke Sena. Saya bisa berjanji, itu tidak akan terjadi." Mata Conrad melebar saat dia memelototi Jasper, meraung, "Kamu tidak akan berani, Jasper." Jasper tidak berbicara lagi. Pria paruh baya itu berjalan untuk berdiri di depan Conrad dan berbicara tanpa ekspresi, "Aku akan bertanya padamu sekali lagi, Conrad Monty. Bab 920. Apakah Anda sendiri yang ikut dengan kami atau kami harus membawa Anda pergi dengan paksa?" Conrad gemetar, dan kulitnya berubah secara tidak normal sebelum memerah seperti dia mabuk. Dengan raungan, dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah yang menahan sedikit kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Semua orang menyaksikan saat mata Conrad berputar ke belakang sebelum pria itu jatuh lemas ke lantai. Conrad yang tiba-tiba pingsan adalah hal terakhir yang diantisipasi siapapun. Zain cukup sial untuk berdiri di seberang Conrad, sehingga darah yang dimuntahkan Conrad sebelum pingsan akhirnya memercik ke seluruh wajah Zain. Darah hangat dan segar dengan aroma logam berat menutupi seluruh wajahnya. Terkejut, Zain mulai menyeka wajahnya dan berteriak dengan keras seolah-olah ada api di bawah kakinya. Di ujung lain ruangan, ekspresi pria paruh baya itu berubah dan dia langsung menangkap Conrad.
Sambil menggendongnya, pria paruh baya itu berbalik untuk berteriak pada bawahannya, "Cepat, kami mengirimnya ke rumah sakit terdekat sekarang." Konrad mungkin menjadi tersangka, tetapi dia belum didakwa oleh hakim. Belum lagi Konrad adalah kepala keluarga Monty. Pria paruh baya itu akan kacau jika terjadi sesuatu pada Konrad. Kelompok itu dengan panik membawa Konrad pergi, tetapi adegan memalukan itu belum berakhir. Mengabaikan Zain yang terus berteriak, Jasper menatap lurus ke arah Mitch. Untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan, tatapan Jasper membuat Mitch menggigil hebat. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Jasper membuat marah Konrad sampai memuntahkan darah dan pingsan. Di bawah tatapan tenang Jasper, ketakutan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh Mitch. "Apa yang kamu inginkan?" Mitch menggeram keras. Ekspresinya defensif seolah-olah dia mencoba menakut-nakuti Jasper dengan berteriak, "Apakah kamu takut padaku?" Jasper bertanya dengan sedikit intrik. Mitch mengejek dan menekan kegelisahan dalam dirinya, menjawab, "Takut padamu. Lelucon macam apa itu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kita berada di daratan, itu tiba-tiba berarti Anda berada di atas hukum, Jasper. Anda tidak akan berani memukul saya. Pukul kamu." Jasper menggelengkan kepalanya dan berbicara, "Kecerdasanmu hanya sejauh ini. Kenapa aku memukulmu?" Mitch memikirkannya dan menyadari bahwa Jasper benar. Jasper tidak akan pernah berani menyakitiku, kecuali dia bunuh diri. Mendengar itu, suasana hati Mitch langsung cerah saat dia berbicara, "Setidaknya kamu tidak bodoh, Jasper. Anda menang kali ini, tapi tunggu saja. Hanya masalah waktu sebelum konsekuensi Anda menyusul Anda. Jangan berani-beraninya membiarkan saya menemukan celah untuk menyerang, atau saya akan memastikan Anda mati dengan tragis. Semua yang kamu miliki sekarang, baik itu wanita, kekayaan, atau status, semuanya akan menjadi milikku saat itu. Anda ditakdirkan untuk menjadi tidak lebih dari hama yang menyedihkan." Jasper berbicara dengan tenang, "Aku belum selesai. Saya pasti tidak akan memukul Anda, karena dunia ini dipenuhi dengan terlalu banyak Anda ditakdirkan untuk menjadi tidak lebih dari hama yang menyedihkan." Jasper berbicara dengan tenang, "Aku belum selesai. Saya pasti tidak akan memukul Anda, karena dunia ini dipenuhi dengan terlalu banyak solusi yang jauh lebih menakutkan daripada dipukuli sampai lumpuh." Senyum bangga Mitch membeku di wajahnya dan dia mengambil langkah mundur secara naluriah. Setelah meneguk, dia mengejek dalam upaya untuk mengumpulkan kepercayaan diri. "Berhentilah menggertak. Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Saat itu, Zain akhirnya sedikit tenang. Jejak darah di wajahnya membuatnya tampak menyedihkan dan mengerikan. Menatap Jasper, Zain menggertakkan giginya dan berkata, "Ini semua salahmu, Jasper. Bagaimana salahku ketika kamu datang jauh-jauh dari Harbor City untuk menyingkirkanku, hanya untuk berakhir seperti ini pada akhirnya?" Jasper membalas dengan tenang. Zain menjawab dengan nada gelap, "Jika aku mengatakan itu salahmu, maka itu salahmu. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Aku memberitahumu, Jasper. Yang Anda lakukan hanyalah menyingkirkan anjing liar kami, oke? Saya punya banyak anjing liar seperti ini. Yang harus saya lakukan adalah memanggil mereka dan mereka akan menerkam Anda seperti orang gila. Saya ingin melihat berapa lama Anda dapat mempertahankan tindakan yang membanggakan ini." Zain baru saja selesai berbicara ketika ayam panggang utuh dibanting ke wajahnya. Itu adalah ayam panggang yang lezat, namun diperlakukan sebagai senjata sekarang. Senjata yang mengeluarkan teriakan menyedihkan dari Zain dan membuatnya mimisan.